atau Sigi atau di mana, mungkin di Morowali, ada yang Morowali ya, kalau tidak salah ya, Morowali dan lain sebagainya. Bu. Saya, Bu. Ya, ada yang Morowali sini ya, Saya, Bu. Saya, Sri. Sri, oh iya Sri, dengan siapa? Satu sendiri. Tidak apa-apa, yang Iya, penting sendiri, Bu. punya data, nanti diskusikan dengan apa grupnya. Jadi etika, tolong Ibu di-share dulu ya grupnya kamu bikin. Paling Iya, tidak Bu. besok Baik. saya sudah dapat ya. Jadi jangan Iya. terlalu lama ya. Siap, Sudah Ibu. dapat, jadi saya bisa list satu-satu. Saya kira itu. Oke, ada yang masih bertanya? Bu, yang eh, apa tadi tugas kelompok dan tugas yang individunya Bu bisa dibagikan nanti di grup Bu, Ya, nanti biar sudah saya dilihat bagikan. kembali. Ya, saya Oh ya baik, bagikan sudah. makasih Bu. Ya, oke. Oke, lain-lain. Di sini eh, ada yang bukan teknik sipil ya. Ada berapa orang yang bukan teknik sipil? Yang backgroundnya bukan teknik sipil. Arsitek ada? Ada, Ada Bu. Bu, Iya, Bu. Berapa orang? Saya satu, Bu. Saya juga. Hardianti juga, Bu. Satu. saya, Lainnya? Dari saya satu lainnya Bu, ada? saya Ya, satu arsitek Ada dari Bu. arsitek Bu. siapa Hafid ini ya? Iya Bu, Oke. Nah, itu bisa digabung nanti yang arsitek dengan arsitek ya terkait. Kan banyak infrastruktur. Oke, tidak ada masalah. Kalau arsitek pun manajemen juga harus bisa ya, harus tanyanya. Oke, lain-lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke ya, tidak ada. Ya, nggak ada Bu. Oke, saya sedikit, tunggu, tunggu, tunggu. Kenalkan ada materi tadi yang saya set, tunggu, tunggu, tunggu. Ini mungkin satu materi ini saja saya bacakan dulu ya. Manajemen infrastruktur. Jadi kalau kita bicara, eh, belum belum saya share ya. Tunggu, tunggu. Zoom. Oke. Jadi kita sudah berulang-ulang ya selalu kata-kata manajemen. Jadi kita sudah paham manajemen itu proses ya, pola proses yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian. Nah, terkait infrastrukturnya ya. Jadi tentunya kita semua sudah paham apa itu infrastruktur ya. Jadi di sini ini sedikit saya kenakan, tapi kalian pasti sudah paham semua ya. Jadi di sini infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, dan bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Ini satu pendapat dari Grid ya. Jadi kita mengambil di sini adalah infrastruktur di dalam bidang konstruksi. Kemudian sistem infrastruktur adalah fasilitas atau struktur dasar peralatan instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsi sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa infrastruktur ini adalah dibutuhkan dalam untuk kepentingan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat seperti itu. Oke ya, jadi di sini adanya infrastruktur adalah untuk kebutuhan masyarakat ya tadi itu masuk. Jadi fasilitas-fasilitas yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi. Aduh, sebentar ya. Ayunda, Ayunda, yang keras-keras dulu ya. Ya. Ah. Kemudian di sini terkait dengan penyediaan air, tenaga listrik, dan transportasi, pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi kita punya permasalahan ya di dalam infrastruktur ini biasanya adalah terkait dengan perkembangan ya. Jadi perkembangan penduduk itu lebih cepat ya. Jadi kita lebih cepat, tetapi infrastrukturnya itu lambat ya. Hal yang utama tentunya di sini adalah pasti
keuangan ya, uang. Jadi uang itu yang menentukan, Bu, tidak ada slide-nya hilang, Bu. apanya? Slide-nya nggak ada, Bu. Oh, ya ya ya, oke oke ya, saya tutup dulu. Mana tadi ini? Oke ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke sini, saya sampaikan dulu bahwa permasalahan sebenarnya di pelaksanaan infrastruktur di sini itu adalah di sini kan kalau kita sebut sini infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik. Ini sangat diperlukan dalam suatu wilayah ya, satu wilayah ini diperlukan ya. Tetapi kadang-kadang perkembangan perekonomian itu lebih pesat ya. Jadi infrastrukturnya biasanya lambat, tidak sesuai. Nah, tentunya kita ini sebagai orang ahli atau kita sebagai penentu kebijakan, bagaimana caranya kita eh, merencanakan ya kebutuhan mereka itu secara bertahap atau secara mengatur model apa yang dilakukan supaya bisa terpenuhi seperti itu ya. Jadi misalnya transportasi, apakah misalnya ada dana sekian, tentunya semua itu terkait di dana ya keuangan apa pengairan dulu mana yang menjadi fasilitas. Nah, itu kita sebagai penentu kebijakan itu seharusnya kita paham ya seperti itu ya. Sehingga jangan nanti jalannya bagus semua, ternyata nanti drainasenya masih kurang, masih ada banjir. Nah, kalau ada banjir dan tentunya otomatis jalan itu kena air dan lain sebagainya, akhirnya juga akan cepat rusak. Itu contoh salah satu ya, seperti itu. Jadi di sini saya ambil khusus yang disebut infrastruktur adalah dalam konstruksi ya. Tentunya keseluruhan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Gitu ya. Kemudian eh, ya sudah pendukung ini tanya sudah ya, sorry. Saya berikan contoh infrastruktur transportasi. Di sini tentunya adalah jaringan jalan raya, jalan tol ya, termasuk dari jembatan, terowongan, dan infrastruktur pendukung seperti lampu jalan, rambu, lalu lintas, saluran air, trotoar, dan sebagainya. Atau mungkin ada jalur sepeda, ada transportasi publik, kereta api, tram, dan seterusnya ya. Kemudian pelabuhan, itu juga sebagai transportasi air antar pulau, kan bandar udara ya. Itu merupakan infrastruktur transportasi. Nah, kalau kita di dalam perencanaan infrastruktur itu biasanya kalau itu membuka daerah yang baru itu akan lebih mudah. Nah, sekarang yang sulitnya itu bagaimana yang ada itu kita tingkatkan. Nah, itu yang perlu apa ya? Perlu perhitungan dan dihitung. Misalnya saja terkait dengan mata kuliah ekonomi teknik misalnya. Kita lihat suatu daerah, misalnya suatu wilayah yang terbelakang. Tentunya kita butuh membuat jaringan infrastruktur jalan di situ. Nah, di dalam pembuatan itu tentunya kita harus menghitung secara ekonomi teknik eh, mana yang efisien dan efektif, jalur mana. Nah, tentunya dalam pembuka jalan baru itu kita menentukan jalur satu, jalur dua, jalur tiga, dan seterusnya ya. Nah, jalur-jalur itulah yang nanti kita hitung dengan ekonomi teknik yang menentukan, oh jalur ini yang paling bagus, misalnya paling efisien dan nilai apa pengembalian modalnya akan lebih apa lebih cepat dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi ada keterkaitan terkait dengan tapi arahnya semua adalah ke biaya ya, penghematan di biaya. Oke ya, ini untuk infrastruktur transportasi. Kalau ini air ya. Kalau air ya tentunya jaringan suplai untuk air minum, penyimpanan air, pompa-pompa. Nah, tentunya ini yang bekerja di PDAM atau yang bekerja di sumber daya air ya. Nah, ini terkait suplai air minum. Nah, ini tentunya ini bisa kita lihat kondisi yang ada saat ini ya. Kemudian saluran limbah dan instalasi pengelolaan air limbah. Nah, ini kita perhatikan. Air limbah ini sebetulnya bisa dikelola ya. Tetapi biasanya
Ini agak lambat karena apa biayanya cukup tinggi di sini ya. Tapi tentunya kalau kita sudah direncanakan dari awal dengan eh, ada tahapan, nah itu tentunya akan tercapai seperti itu ya. Kemudian selokan untuk mengalirkan limpasan permukaan dan air hujan. Nah, ini drainase ya. Sistem pengendalian banjir. Nah, ini perlu sekali sistem irigasi, struktur pinggir laut seperti tembok laut, pemecah gelombang ya, pengukur tinggi pasang surut dan selain-lain sebagainya. Nah, ini termasuk infrastruktur air. Nah, ini perlu perlu apa ya dikelola dengan baik. Biasanya kita itu hanya karena dana sekian, oh sudah bangun ini, ada dananya sekian bangun ini. Tapi kita tidak punya secara keseluruhan untuk wilayah itu perencanaannya bagaimana itu seperti itu. Dan akhirnya akhirnya terjadi tumpang tindih itu yang terjadi ya infrastruktur saat ini. Nah, itu yang maunya saya dibahas di dalam diskusi kelompok ya, diskusi kelompok. Kemudian ada infrastruktur energi. Ini tentunya terkait jaringan listrik ya, PLN, pembangkit listrik, kabel listrik, gas alam, perpipaan ya, minyak bumi ini masuk di energi. Sistem penanganan batu bara dan sebagainya. Mungkin kita nggak usah di sini ya, mungkin kita perlu di konstruksinya saja. Itu terkait jenis-jenis infrastruktur, kemudian hubungan antara sistem infrastruktur dengan sistem yang lain. Jadi tentunya di sini ada sistem sosial, eh, ekonomi, fisikal infrastruktur ya, fisiknya natural lingkungan juga. Ini satu kesatuan ya. Jadi lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada. Jadi tentunya lingkungan utama di sini natur, natur environment ya, lingkungan alamnya itu bagaimana. Dari sini kita tentunya memerlukan infrastruktur yang bagaimana, kemudian kondisi ekonomi masyarakatnya bagaimana. Apakah dengan pembangunan infrastruktur itu akan dapat meningkatkan misalnya ya perdagangannya dan lain sebagainya. Mungkin kalau jalan tentunya apa lalu lintasnya lebih cepat yang tadinya kita 2 jam mungkin bisa 1 jam misalnya. Kemudian sosial, apakah ada peningkatan sosial? Nah ini biasanya sosial, ekonomi dan lain sebagainya itu dihitung di ekonomi rekayasa. Ya ini dihitungnya di ekonomi rekayasa. Nah, nanti dilihat menguntungkan atau tidak, layak atau tidak ya. Kemudian peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting ya. Ini artinya ini menunjukkan satu kesatuan itu ya. Jadi makanya kalau kita bicara infrastruktur, kita mau membangun infrastruktur, tentunya ini sosial, ekonomi, kondisi lingkungan ini nggak boleh dilepas ya satu-satu kesatuan ini. Kalau kalian semua ini kan sudah punya kedudukan, punya jabatan penentu. Nah, tolong pada saat kita akan membangun infrastruktur. Nah, itu kita harus melihat kondisi sosial, ekonomi, dan kondisi lingkungannya. Jadi mungkin kita mengupdop dari wilayah Morowali akan beda dengan wilayah Sigi misalnya. Itu akan beda. Atau kita mengambil contoh dari di Jawa, kita masukkan di Palu, apakah sesuai atau tidak. Mungkin lingkungan alamnya beda ya. Kemudian faktor sosial ekonominya juga akan beda. Itu. Nah, ini yang perlu-perlu diperhatikan di dalam merencanakan suatu infrastruktur ya. Ini tidak usah ya tuh. Terus. Ini jenis-jenis ya tadi sudah ya. Nah, jadi mungkin nanti yang arsitek atau apa bisa membahas kondisi taman kota, daerah resapan, tempat bermain, jadi berapa persen ruang terbuka dan lain sebagainya itu bisa juga dikaji ya untuk yang mandirinya ya. Jadi di sini sesuaikan saja. Kemudian fasilitas perumahan publik itu bagaimana fasilitas yang ada. Nah, itu bisa diambil saja satu daerah yang mungkin misalnya ada suatu apa real estate yang bagus, yang banyak di situ mungkin yang paling
apa di wilayah kabupaten, tetapi ada hal apa yang kekurangannya itu bisa nanti dibahas di sini. Tinggal si komunikasi bangunan sama ya, jadi ada double-double. Ini hanya menunjukkan sosial infrastruktur dalam perencanaan kota ini dalam perencanaan kota ya. Satu, keterkaitan sosial infrastruktur dengan kebutuhan penduduk. Hubungan keterkaitan ini tergantung dari berbagai aspek. Jadi tentunya di sini fasilitas yang dibutuhkan sebagai keharusan. Jadi fasilitas utama itu apa untuk wilayah tersebut. Kemudian di mana penduduk itu berada lokasi dan siapa yang akan menggunakan fasilitas. Nah, ini kita perlu lokasi penduduknya, rata-rata itu penduduknya bagaimana, apakah pekerja atau rata-rata mereka apa daerah yang biasa bukan pekerja, swasta, dan itu berpengaruh, itu harus kita lihat. Kemudian keterkaitan antara fasilitas umum dengan pemukiman ditentukan oleh jarak antara keduanya dari jarak tiap fasilitas bervariasi. Jadi untuk satu wilayah fasilitas-fasilitasnya itu bagaimana? Itu seperti itu. Ya, ini hanya saya berikan contoh-contoh ya. Nanti ini lagi. Kemudian, nah ini tadi ya saya jelaskan terus penyediaan infrastruktur itu karena apa? Tentunya pertama itu dana yang pasti. Ke jumlah penduduknya itu cepat ya. Jadi Indonesia ini kayaknya kehabisan ya, ya cepat ya. Kalau di luar negeri kan tidak ya. Jadi kalau di sana itu ada denda kalau di luar negeri. Kalau misalnya eh, apa ada batasan anak ya kalau tidak salah saya. Jadi semakin anak ke satu, kedua, ketiga itu semakin biaya itu semakin tinggi beda. Itu kalau di luar tuh seperti itu. Jadi adanya peningkatan kalau di Indonesia tidak. Jadi tentunya penduduknya cepat. Jadi tentunya kebutuhannya itu lebih cepat lagi ya. Dana juga di sini. Kemudian akhirnya krisis ekonomi di era otonomi. Euforia otonomi yang kebablasan. Jadi ini tentunya otonomi yang beda apa ya yang semaunya lah, tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi perkembangan infrastruktur itu kalah cepat dibandingkan dinamika pertumbuhan yang ada. Nah, ini bisa bisa kita lihat, bisa kita hitung ya. Bagaimana misalnya contohnya kita lihat kita hitung contohnya. Siapa bisa berikan contoh? Kira-kira contohnya bahwa bagaimana membandingkan dinamika pertumbuhan dengan kebutuhan infrastruktur. Kira-kira apa? Siapa yang bisa berikan contoh? Ini Arthur, bisa? Saya Bu, Ya? contohnya seperti anu, semakin meningkat pertumbuhan penduduk maka tingkat apa volume lalu lintas juga pasti meningkat. Maka dari itu Ya. infrastruktur yang di bidang jalan pasti juga perlu peningkatan. Oh ya, ya oke. Jadi semakin banyak anak, semakin mengantar ke sekolah ya, anaknya banyak itu semakin full, motornya semakin banyak. Kemudian contohnya lagi apa? Misalnya selain itu kebutuhan akan apa? Air PDAM, ya kan? Rumah tinggal ibu. Rumah tinggal. Kalau air itu misalnya kan kita satu orang biasa berapa 1,5 3 kubik ya per hari. Itu kalau kita hitungannya cuma 3 orang, tapi karena anaknya banyak, lima hanya. Jadi kebutuhan pemenuhan air bersih akhirnya kurang, ya kan? Nah, harus jadi kalah cepat ya dengan penduduk ke penduduk. Nah, itu yang terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi banyak hal lagi infrastruktur apa pembangunan sekolah-sekolah kan termasuk bagian infrastruktur itu seperti juga kan sekolah. Dan jadi banyak hal. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, tentunya bagaimana kita itu bisa ya meskipun memang yang utama di sini adalah infrastruktur itu karena mahal kita bisa memilah ya misalnya pengadaan air minum tentunya kita bisa mengelola
kelompokkan wilayah-wilayah yang dibangun secara air bersih secara bertahap ya. Itu bisa kita kan ya besar ya, satu yang baik diwajibkan misalnya. Nah, itu akan lebih lebih bagus seperti itu ya. Contoh atau mungkin silakan permasalahan ide terkait infrastruktur. Izin Bu, Kalau saya ya, siapa Ibu, yang tanya ini? Ya, Ika ya. Ibu, Ibu eh, menarik sekali ini untuk saya Bu, karena kemarin-kemarin kan eh, awal saya masuk kerja kan pertama di Bina Marga ini, terutama di jalan, saya masih bingung Ibu. Contohnya begini kasusnya Bu, saya pernah mengawas JW 5 kilo, Ya. tapi Berapa? pembangunan jalan infrastruktur itu dia terbangun hanya seumpama 1 kilo saja Bu. Nah, saya bertanya-tanya kenapa dari sepanjang jalan itu dia ini Bu, contoh kasusnya jalannya itu di dekat jalan poros, tapi memang jalan tersebut ini apa aktivitas masyarakatnya di situ memang aktif sekali Bu. Sementara jalan tersebut juga sangat tidak layak untuk dilewati. Nah, em, terus yang terbangun hanya kira-kira sekilo saja Ibu. Nah, Hmm. saya bertanya, apa yang faktor mempengaruhi sehingga jalan itu hanya terbangun sekilo saja, Bu? Sementara jalan di situ juga luar biasa rusaknya. Dan aktivitas masyarakat di situ memang untuk lalu lalang, karena jalan untuk akses jalan poros ke jalan itu memang itu saja aksesnya, Bu. Nah, seperti itu. Selain tadi faktor biaya, Bu, itu yang saya bertanya-tanya biasa. Terima kasih. Oke. Ya, itu memang terkait pasti faktor biaya. Nah, kalau sekarang di faktor itu banyak hal ya, dia bisa faktor biaya, strategi, strategi pasti ada toh, strategi tertentu. Kalau sekarang kan banyak sekali strategi politik, itu banyak hal ya. Ya, jadi itu biasanya kalau ini dana tadinya cukup untuk tiba-tiba kita sudah merencanakan untuk misalnya 2-3 kilo, tahu-tahu kita naikkan ke atas terlalu besar, dipotong tinggal 1 kilo, seperti itu toh. Nah, mungkin dari awalnya itu bukan 1 kilo kan, lebih dari itu, Sweda. Itu faktor-faktor hal demikian sih memang yang terjadi seperti itu. Itu di Indonesia itu yang terjadi seperti itu. Nah, tentunya bagaimana kita membuat ya seperti contohnya gini ya, di Kota Palu. Di Kota Palu ini kita sekarang pengembangannya ada di wilayah yang paling banyak ini sekarang kan di wilayah kampus ya, di wilayah belakang kampus itu ya kita lihat ya full sekali sekarang ya. Contohnya saja misalnya jalan di depan rumah saya ya, depan saya kan jalan turun itu yang belakang itu. Dulu kan sepi, nggak ada kendaraan. Sekarang sudah full sekali. Nah, kemudian yang terjadi adalah di situ akhirnya karena di atas permukiman, di atas tidak ada apa-apa, di bawah itu kan akhirnya jadi eh, sudah berubah. Tadinya pemukiman sekarang menjadi eh, pertokoan ya, maksudnya makanan dan lain sebagainya. Dan hal itu yang tadinya tumbuh awal pertama, padahal wilayah di sini wilayah perumahan, itu tidak ada diberikan apa ya dari kelurahan atau seandainya kan nah akhirnya karena satu dibiarkan, akhirnya sudah tumbuh semua sepanjang jalan seperti itu. Nah, sekarang ada wacana bahwa ini tidak boleh, ini daerah untuk perumahan. Tapi tentunya akan sulit ya, nggak dari awal sebenarnya itu. Makanya seperti itu, perencanaan yang tidak direncanakan dengan baik itu salah satu contoh ya. Jadi seperti di kampus, di belakang kampus itu sudah ratusan rumah ya, tahap Huntap 1, Huntap 2. Jadi kalau untuk ke bawah itu malam atau
malam minggu itu jalan di depan rumah itu sudah macet sekali dan sudah nggak layak sepertinya untuk perumahan. Itu salah satu contoh. Nah, infrastruktur itu kan harusnya jalan tuh diperlebar dan lain sebagainya. Tapi hal yang tidak mungkin diperlebar ya, untuk itu. Ya, itu yang terjadi itu salah satu contoh. Nah, itu. Saya banyak hal ya. Kalau makanya nanti di dalam diskusi kelompok ada yang mengambil misalnya masalah jalan atau sorry ya, kalau kelompok itu kalau bisa itu secara keseluruhan per kabupaten, tapi nanti yang mandiri silakan mengambil setiap wilayah itu seperti itu. Mungkin ada dari Pak Tony. Baik Bu, sebenarnya untuk persoalan manajemen infrastruktur ini memang banyak faktor yang dibutuhkan dan menjadi pertimbangan. Selain tadi yang tadi teman Atika bilang bahwa apa namanya eh, kerusakan jalan sementara memang prioritas di situ, tapi yang ditangani cuma 1 kilo, itu bisa jadi memang ada seperti yang Ibu bilang tadi faktor politik, cuman untuk eh, apa eh, untuk asas pemerataan. Makanya Betul, betul. mungkin di jangan sampai ditangani 5 kilo di daerah itu, sementara daerah lain juga tidak disentuh. Itu yang jadi Ya, gejolak itu politik ya. nanti. Nah, yang biasa terjadi itu kita ditanami pisang, Bu. Itu yang bikin Ya. gejolak Ya, di masyarakat. maksudnya kita Ya, di sini pengalaman kita kami. oke lah itu faktor-faktor itu yang kita sebutkan, tetapi di sini kini ini kita hanya berbicara di dalam diskusi pendidikan ya. Jadi kita tidak sebetulnya yang bagaimana sih yang bagus begitu. Meskipun kita jangan memang faktor X yang faktor bukan teknis itu kayaknya paling besar ya menurut tapi udahlah kita abaikan, tetapi kita berpikir bagaimana kita pola pikirnya itu betul-betul berpola pikir bahwa dalam merencanakan infrastruktur kan lain ya. Kalau kita buka daerah baru yang belum ada apa-apanya, kita merencanakan itu gampang. Nah, sekarang yang sulit kan yang sudah ada, kita renov ya, artinya kita bongkar karena berkembang di situ kita bongkar infrastrukturnya itu yang butuh apa ya keahlian ya betul tidak kan seperti itu ya jadi kita harus menghitung lagi jumlah penduduknya menghitung lagi kebutuhan kalau misalnya itu kita mau PDAM kebutuhannya kita lihat kakaknya dan sebagainya nah lalu lintas tuh sama juga ya tadi misalnya kebutuhan apa kayak sekolah dan lain sebagainya itu memang sangat-sangat itu salah satu hal sih jadi makanya paling tidak kita paham lah seperti itu mungkin sini apa yang kalau Angki. Ya Bu, ya, saya mau menyambung sedikit yang Ibu ceritakan tadi Bu. Salah satu masalah dalam kita manage infrastruktur ini awalnya dari perencanaan yang terkadang saya ambil contoh konkret di kami Bu, biasanya di Kota Palu itu masalah ketersediaan lahannya untuk infrastrukturnya Bu. Ya, Paling paling terlihat saja itu kalau kami kerja jalan, terus bangunan-bangunan rumah warga atau bangunan lainnya itu sudah menyalahi penataan ruangnya Bu. Jadi pada saat perencanaan direncanakan seperti ini, tapi tiba di lokasi rupanya penataan ruangnya tidak sesuai. Penataan ruangnya sudah melanggar. Jadi seperti Ibu bilang tadi, kalau ada kita melebarkan jalan, tapi pagarnya orang sudah keluar, membikinkan drainase jalannya jadi mengecil, ya itu yang jadi kendala utama sebenarnya, Bu. oke. Ya. Nggak apa-apa, nanti jadi Iya, banyak hal sih memang agak sulit ya, tapi bagaimana ya, saya rasa kalau kita mau disiplin ya, seperti contohnya saja ya, kalau kita misalnya keluar kan, Bapak Ibu, misalnya contohnya tidak usah jauh-jauh, kalau kita ke Malaysia saja, kita lihat di Malaysia, ya, maksudnya itu tentunya itu dari hal kepatuhan ya, saya tidak tahu, kalau di sana saya lihat itu mereka berkembang, tetapi betul-betul mengikuti aturan yang ada ya. Beda, mungkin bisa beda tradisi atau beda apa ya, beda kita punya karakter ya. Itu mungkin salah satu ya.
Kalau mungkin kalau di Malaysia itu kan hukumnya agak 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 kuat ya. Jadi kalau hukumnya putus dipotong-potongnya. Nah, itu mungkin dari segi seperti itu atau bagaimana. Tapi saya lihat betul-betul kenapa sih kita tidak bisa? Padahal dulu kan orang-orang kita disuruh belajar ke Malaysia kan, betul tidak? Zaman dulu kalau kita ingat orang tua-tua kita yang jadi guru di sini dikirim ke Malaysia, masih ingat zaman dulu. Itu mereka dikirim untuk memperbaiki di sana. Tapi sekarang terbalik, mereka maju, kita yang kalah seperti itu toh. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, itu yang harus kita bagaimana cara membenahinya. Nah, ini kan dari di sini bapak-bapak semua ini ada di jajaran pemerintah ya, paling tidak ya dipikirkanlah terkait infrastruktur itu. Itu penting, itu sangat penting ya. Jadi mungkin dengan cara melaksanakan secara bertahap dan lain sebagainya. Nah, tentunya di dalam perjalanan itu kita harus mengevaluasi kondisi yang ada itu bagaimana. Kan seperti itu ya, kondisi yang ada itu bagaimana. Yang ini kurang ini, kurang ini. Kemudian kondisi sosialnya, jumlah penduduknya, jumlah kebutuhan. Nah, data-data itulah yang harus lengkap. Biasanya data itu yang tidak ada dalam satu database yang saya lihat di sini ya. Tidak ada dalam satu database, misalnya kondisi kebutuhan rumah, kebutuhan jumlah penduduk, kemudian eh, apa yang ada saat ini, kondisi saat ini tuh kayaknya eh, masih setiap instansi punya sendiri-sendiri, bukan begitu ya? Seperti itu ya. Yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau ambil data ini harus di sini. Nah, itu belum dalam satu database. Nah, tentunya kalau itu ada dalam satu database dan kita memperolehnya dengan mudah ya. Nah, tentunya itu kita akan merencanakan bersama-sama itu akan lebih bagus. Itu yang kita inginkan seperti itu ya sebetulnya. Mungkin ada masukan dari yang lain, silakan. Ya, nggak ada. Kalau apa ini Pak Yanuar, Yanuar di mana ini? Palu ya? Palu atau di Parigi? Parigi, Bu. Oh, Parigi. Jadi nanti sama-sama etika ya bahas Parigi ya. Oke. Oke, yang lain ada lagi? Jadi dan saya dulu. Contoh permasalahan ya tentunya kita paham pelayanan air bersih yang belum merata. Nah, ini juga drainase yang kita kerjakan tambal sulam ya ini sudahlah banjir di berbagai wilayah ya masih ada tidak adanya pelayanan yang integrated ya. Nah, itu tadi yang saya bilang data itu bermacam-macam biasanya seperti itu. Kemudian pembuangan sampah ya sungai kesenjangan antara supply dan demand ini sudah pasti menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, itu contoh hal-hal terkait apa namanya kondisi infrastruktur. Isu penting terkait infrastruktur itu ada beberapa, misalnya ada perkembangan tata ruang kota yang tidak terkendali. Pembangunan infrastruktur kalah cepat dengan perubahan tata guna lahan. Nah, ini bisa juga ya. Tata guna lahannya sudah berubah ya, yang baru sudah ada. Tapi dulu masih merencanakan yang lama, jadi sudah enggak serasi ya, enggak selaras. Nah, ini tentunya ini hanya karena kurang koordinasi ya kalau saya. Kemudian daya dukung lingkungan menjadi sangat berkurang ya tentunya. Kemudian sumber daya air dikelola oleh banyak institusi, misalnya Dinas SDM, Kim Praswil, Pemkot Kota, dan PU Pertanian. Nah, itu akan berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita itu di sini tentunya di sini adalah koordinasi ya. Tapi tentunya saat ini sudah ada ya, sudah ada koordinasi baik ya. Adanya konflik antar penduduk juga, kemudian dampak banjir, jadi kerusakan sungai atau das, adanya kekeringan, disaster,
pengelolaan air tanah ya. Nah, ini pengelolaan air tanah ini juga penting ya. Kalau sekarang ini saya lihat setiap orang kita kalau kurang air sudah kita buat sumur suntik ya. Sekarang banyak, tapi saya belum tahu apakah sudah ada sih aturan yang tidak boleh sembarang tiap rumah bisa membuat sumur suntik. Ada nggak ya Pak Anggi di Kota Palu ini? Nggak ada ya. Kalau di kota mesti izin, Bu, sekarang. Untuk sumur suntik itu sudah ada izin, sudah dijalankan Ya, dengan baik. Sudah. sudah dijalankan, Bu, iya. Ya, oke. Ya, masalahnya kan sekarang itu kan memang PDAM kadang-kadang seperti saya saja ya, PDAM tidak ada. Saya ikut sumur, ada sumur suntik. Tapi kebetulan di tempat saya itu kita dikelola satu tempat untuk 15 kakak, seperti itu. Jadi enggak satu, kan ada yang satu rumah bikin sendiri. Ini. Nah, kalau kita tahu bahayanya itu ngeri loh ya. Makanya saya bilang, biasanya saya lihat ini, wih, bikin sumur suntik lagi di depan ini. Kalau tahu bahayanya kita ngeri sendiri loh. Habis tanahnya turun. Ya karena setiap kan orang kan punya duit sudah punya duit 20 juta sudah sumur suntik 15 juta sudah Ya, bisa kan seperti itu. Tapi efek bahayanya itu yang saya ngeri sekali. Makanya saya tanya kalau alhamdulillah kalau sudah ada izin tapi izinnya pun ya tentunya belum ketat ya. Harusnya ketat ya, ya. belum Nah, terlalu itu ketat, Bu. bahaya, bahaya sekali ya. Jadi kalau misalnya dalam satu tempat nih sumur suntik, nah itu pengaruh di bawah tanah itu sangat-sangat ini sekali ya, bahaya sekali ya. Itu tuh apalagi di Kota Palu ya, kondisi tanah di Kota Palu. Itu yang harus memang mungkin yang ada di bagian itu perlu perlu diperhatikan ya, seperti itu. Kemudian aturan juga infrastruktur Indonesia ini memang paling jelek ya, terburuk di Asia. Daya saing infrastruktur Indonesia terendah di dunia. Nah, itu saya bilang kan, kita memang betul-betul sangat eh, apa tambal sulam gitu ya. Kemudian ini pendidikan ini maksudnya di luar konstruksi ya, infrastruktur lebih merupakan isu kebijakan, ada proses politik dan keterlibatan publik ini pasti ya. Contoh sekarang saya beri contoh. Infrastruktur kita terkait bukan teknik, apa itu? Bis kota ya, bis kota ya. Dulu waktu gratis penuh ya. Sekarang bisnya banyak sekali kan. Tapi nggak ada orang naik, coba bayangkan itu. Itu base-nya itu bisa ngebut biar belok saja ngebut saya sampai biasa aduh karena kosong. Kan sering diunta di depan ini selalu belok gini. Jadi itu salah satu contoh itu ya. Itu kan contoh untuk politik ya memang tuh. Tapi maksud saya ya itulah, nggak tahu lagi saya nggak bisa bicara. Salah satu itu. Kalau di mana mungkin yang sangat perlu menurut saya adalah Palu Donggala ya. Palu Ya, Donggala kan banyak sekali ya yang biasakan orang menunggu tumbang itu bagus. Tapi kalau dalam kota Palu saya lihat nggak ada sama sekali yang naik. Jadi setiap hari kosong. Itu salah satu contoh lah itu sudah. Nah itu yang perlu diatur. Kemudian manajemen pertumbuhan aset, iptek ya, teknologi, kompleks sistem dan kerentanan kapasitas daya kerja ya, tentunya itu semua terkait. Kemudian problemnya habit perilaku masyarakat juga menjadi bagian ya koordinasi. Nah, ini koordinasi ini yang penting ya dari setiap instansi saat data yang terkoordinasi dengan baik ya. Ini sikap ya. Jadi kabupaten hanya ini saja. Banyak nanti bisa ini ada infrastruktur, ada personal, ada fisikal infrastruktur sosial ya ini overhead, kapital ada institusional ya. Jadi ini untuk institusionalnya dibagi. Kemudian di sini ada produksi, ada elemen fisik. Nanti ada lunak dan nah, nanti bisa dibaca dicari sendiri ya. Saya kira itu nanti dibaca-baca sendiri ya. Nanti kita diskusi lagi minggu depan. Nggak usah lama-lama kita kuliah.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, Izin Bu, ya, silakan. terkait tugas kelompok tadi, kebutuhan infrastruktur yang kita sampaikan di presentasi itu, apakah ke-PU-an saja atau juga bisa eh, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, Bu? Silakan. Enggak apa-apa. Misalnya pendidikan tapi terkait ya enggak apa-apa, silakan, enggak apa-apa. Karena kan itu secara keseluruhan ya untuk tapi paling tidak ya kita banyaknya di konstruksi. Tapi enggak apa-apa secara umum keseluruhan karena kita per kabupaten kan. Ya, kita lihat ke mungkin kan ada data per kabupaten jadi bisa kita lihat. Enggak apa-apa, silakan. Izin bertanya Ibu, Ya, Ibu untuk tugas individunya itu kan tadi ada per wilayah Ibu. Kalau kayak semacam huntap begitu bisa Ibu? membahas Suntap. Ya, Iya, silakan enggak apa-apa. Suntap berapa ya? untuk Enggak tugas apa-apa. individunya Bu ya? Ya, untuk individu kan? Iya Bu. Ya, permasalahannya kemudian kamu bahas, kemudian harus bagaimana. Silakan, enggak apa-apa. Penting data Baik, ada ya semua. baik Ibu. Nah, oke. Nah, kan tiap-tiap di sini tiap-tiap eh, mahasiswa kan punya kegiatan masing-masing ya. Ambil saja sesuai pengalaman masing-masing itu. Menurut saya begitu. Nanti kaitkan dengan tambahkan kaitkan dengan apa namanya dengan teori yang ada ya. Bisa lihat teori, kemudian masukkan tambahkan daftar pustaka ya. Jangan lupa daftar pustaka ya ditambahkan. Oke. Oke. Jadi atau mungkin menyiapkan juga untuk persiapan proposal tesis ya. Mulai sekarang sudah dipikir ya, Dek ya. Sudah ada yang maju ini angkatan ini. Sudah Izin ya? Bu bertanya Bu, terkait proposal Bu. Nah, belum Eh, ada. ini dimungkinkan Bu kita maju di semester ini kalau bisa? Boleh, boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Iya Bu, biar kita bisa Kamu selesai sudah mau semester maju. 3 Bu. Kamu sudah mau maju. Kalau bisa Bu, saya usahakan proposal Bu. Sudah, proposalnya saja yang dibikin. Jangan bisa atau tidak. Pasti bisa. Nanti kalau saya bilang saya suruh maju bagaimana? Oh iya, Besok nanti informasi saya di konsultasi Depok. dengan Ibu saja nanti. Ya, sudah disiapkan saja. Jadi sudah mulai siapkan proposal. Mestinya liburan kemarin itu kan saya bilang 1 bulan kemarin itu kita tidak kuliah. Nah, itu paling sudah siap. Arthur ya. Arthur ya tadi ya. Iya Bu. Terus apa lagi? Pak Tony. Siap. Belum ada angkatan ini yang datang sama saya, mau dengan saya. Belum ada. Agil, ayo. Kau biasanya cepat. Tidak usah lama-lama supaya tidak bayar SPP banyak-banyak. Ya. Jadi kalau sekarang maju, nanti 1 bulan, 2 bulan ini maju. Habis itu kamu sudah bisa bikin anu kan, bisa meneliti. Nanti pas akhir semester genap ini maju hasil. Kamu semester berapa jadi? Yang penting sudah maju dulu, enggak apa-apa. Hasil kamu langsung nanti begitu selesai. Kan ini angkatannya kamu kalau tidak salah bisa 3 semester ya. Bisa, Bu. Nah, ya kan 3 semester kayaknya ada sudah ikut pemadatan toh 3 semester. Jadi nanti terakhir tinggal ini ya begitu aja. Makanya saya bilang sekarang maju 1 bulan 2 bulan ini proposal kan Januari, Februari, April. Nanti setelah Lebaran kamu sudah bisa eh, meneliti sampai Juli, Agustus. Udah langsung habis itu ujian akhir. Ujian hasil 1 minggu bisa ujian akhir. Itu begitu. Belum ada yang kelihatan muncul-muncul mau buat proposal. Siapa yang sudah ini? Belum ada ya? Kan kalau kuliah pasti bisa, pasti selesai. Nah, proposal itu diminta.
Izin Bu, Ya, bagaimana kita tahu bahwa judul yang kita usulkan itu tidak bersamaan dengan yang judul yang telah diusulkan teman-teman sebelumnya? maksudnya bersamaan apa? Jangan sampai Judul. judul yang kita kita usulkan ternyata sudah pernah diusul atau Tapi sementara kan diusul. pasti lokasinya beda, metodenya bisa beda, ya kan? Kamu bisa lihat di perpustakaan Pak Pasca Sarjana sana. Nanti bisa konsultasi sama saya lihat atau bisa pakai metode yang lain. Saya hafal yang dikerjakan mahasiswa. Kamu bisa lihat di perpustakaan sana. Mungkin lokasi beda. Judul pasti paling banyak pasti kamu keterlambatan proyek, ya kan begitu kan? Ah, faktor-faktor pengaruh wilayah Sigi, wilayah Donggala, wilayah Parigi. Tapi nanti metodenya diganti apa begitu nanti. Mungkin respondennya kan bisa beda. Yang satu persepsi misalnya, yang satu persepsi konsultan, bisa satunya persepsi kontraktor. Kemudian satunya mungkin kan akan beda sudah persepsi dari apa pemilik proyek dan lain sebagainya. Itu mengenai risiko atau mutu banyak sudah itu. Pasti itu kan, masa kamu pasti ada samanya, tapi ya itu saya bilang akan berbeda di situ. Gak apa-apa, metodenya beda. Izin Bu, etika bertanya. Bu, Ya, eh, ya, kalau untuk menentukan judul ini Bu, kan ya. sempat kemarin Ibu Fahira bilang kalau Pure mau maju dan judulnya memang manajemen, ya harus tanpa dicampur kayak manajemen ada transportasinya lagi Bu. Ya memang pure pure manajemen toh. Kira-kira Ibu Hmm. apa yang dibahas poin penting dalam ambil judulnya itu? Maksudnya manajemen Iya, sebetulnya yang namanya manajemen konstruksi itu bukan hanya ya oke lah kalau Bu Faira bilang begitu pure ini kalau purenya di situ yang namanya manajemen yaitu manajemen risiko, manajemen mutu, manajemen pengelolaan keuangan proyek misalnya ya saya berikan contoh itu pure memang tetapi tentunya kalian kalau saya tesis itu dikaitkan dengan infrastruktur. Tidak bisa begitu. Misalnya manajemen di proyeknya mana? Proyek jalan, proyek gedung. Pasti ada seperti itu. Proyek misalnya apa di bandara atau di apa namanya di apa itu namanya di pelabuhan misalnya. Itu semua ada keterkaitan yang namanya manajemen itu sebetulnya masuk di semua bidang infrastruktur. Ya mungkin maksudnya Ibu Faira di dalam membahasnya itu misalnya manajemen mutu. Tapi kan terkait juga dengan eh, lain-lain toh dengan wilayah proyeknya itu toh wilayah penelitian. Itu maksudnya begitu Kak Etika. iya Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian Ibu, Baik Ibu, kalau terima seandainya kasih. kita ambil lokus suatu proyek, baiknya itu yang sementara dilaksanakan atau sudah tahun lalu dilaksanakan atau 2 tahun lalu. Baiknya bagaimana Bu? Kalau mau Tergantung seperti kau punya menelitinya mau meneliti apa. Misalnya kayak Angki ya. Misalnya Angki, kamu kan di bidang apa namanya? Di bidang apa itu pengadaan ya. Iya. Ya Bu, Nah, mungkin kamu selama 3 4 tahun ini kamu punya hal apa sih permasalahan di pengadaan yang bikin kamu ini kamu tidak tahu misalnya toh kalau nggak begitu banyak data. Nah, kamu boleh pakai 3 tahun ke belakang atau ini atau mungkin pengadaan 2 tahun yang lalu dengan pengadaan yang sekarang itu ada perbedaan misalnya toh Angki ya. Nah, itu kau bedakan. Nah, ya itu Bu. bisa data yang kemarin dipakai itu bisa. Nah, tergantung permasalahannya. Jadi kalau kamu misalnya mau meneliti mengenai mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung di mana tentunya paling tidak ya terkait pada masih masih dalam pelaksanaan ya atau misalnya mau membuat penjadwalan proyek konstruksi misalnya mau membuat apa terkait dengan sistem penjadwalan lah ya mau merubah merevisi proyek itu masih berjalan karena apa paling tidak dari hasilnya kamu itu bisa menjadi masukan
Oh, nanti kalau kamu apa hasilnya kamu ini bisa diberikan masukan, ternyata tambah tenaga kerja atau metode yang dirubah dan lain sebagainya. Itu pasti proyek masih berjalan. Kalau terkait mengenai apa namanya mengenai apa scheduling ya, scheduling itu bisa banyak hal. Atau kalau kamu terkait dengan investasi pakai ekonomi teknik itu bisa juga. Saya kan banyak kan membuat investasi apa yang mau direncanakan. Nah, itu bisa dimasukkan jadi tesis, bagian dari tesis. Tuh. Coba dibuka-buka di apa jurnal atau Google Google Scholar gitu ya. Dilihat-lihat, kamu lihat pakai judul-judul, terus kamu baca abstrak-abstrak. Baca aja saja abstraknya. Dari situ tuh banyak hal yang bisa kamu ambil. Mungkin sama, metodenya beda, tapi lokasinya di tempatmu misalnya. Tapi tentunya akan lebih bervariatif seperti itu. Itu bisa. Oke, apalagi? Mungkin Angki masih mau tanya itu Ibu tangannya. saya, Bu, Siapa yang tanya tadi? Muhammad Barudin. Ya, kenapa? Terkait judul, Bu, sebenarnya berhubungan juga dengan mata kuliah ini, manajemen infrastruktur. Jadi kan di saya kebetulan bekerja di Anu bidang dek, kasih prasarana keras sarana. sedikit. Kasih keras sedikit. Kenapa? Ya, Bu, masalah judul. Ya, Masalah judul kebetulan berhubungan dengan eh, mata kuliah manajemen infrastruktur ini, Bu. oke, ya. Terus? Jadi kebetulan saya bekerja di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum. Mm-mm. Prasarana, sarana, dan utilitas umum. Jadi sebenarnya di luar masalah tadi ada permasalahan pada penyerahan aset ke Pemda. Jadi eh, aset eh, prasarana yang dibangun, rumah yang dibangun oleh pengembang, nah, dalam tanda kutip ini BTN. Jadi kan Mm. kalau menurut Perpres Permen nomor 9 tahun 2009 itu harus diserahkan ke daerah setelah perumahannya dibangun. Mm. Nah, tapi permasalahannya selama ini mungkin di Kota Palu sama juga sama dengan di Parigi, masih banyak bagian perumahan yang belum menyerahkan asetnya ke Pemda. Nah, apakah dari masalah itu saya bisa jadikan judul untuk penelitian tesis saya, Bu. Tapi kan di sini tidak ada kegiatan proyeknya, Sekarang begini, hanya gini manajemen deh. asetnya, Bu. Ini. Sekarang itu kalian tuh jangan jangan bingung judulnya ya. Jangan bingung judulnya. Yang kau cari itu permasalahannya ya. Kamu permasalahannya tadi itu aset tidak diserahkan ya. Nah, sekarang kamu itu meneliti itu tujuannya mau untuk apa? Itu dulu. Tujuannya kamu meneliti itu untuk apa? Ada permasalahan seperti itu tadi ya, tidak menyerahkan aset apa dan sebagainya. Terus tujuannya kamu meneliti itu mau apa? Mau tahu kenapa tidak diserahkan, begitu ya? Hal apa yang terjadi, Ya, begitu. Berarti kamu kan kalau di manajemen itu kan berarti di sini adalah kamu mencari penyebabnya, ya, ya, beberapa Bu. Ya, berbagai Bu. penyebab. Nah, ya kan? Ya, Ya bisa kau hitung pakai penyebab. Berarti kamu mencari faktor penyebab karena aset tidak dikembalikan dan lain sebagainya. Nah, nanti dari situ tuh bisa bikin judulnya. Yang penting kamu itu tujuannya itu mau apa, permasalahannya apa, begitu ya. Jadi kalian semua itu jangan bingung saya judulnya sama, jangan. Permasalahannya yang akan yang kamu cari. Judulnya gampang, nanti dibikin judul yang cantik dan lain sebagainya yang orang bisa tertarik gitu. Bisa paham Muhammad ya, Bu. Barudin? Nah itu. Bisa Tahu paham. berarti kamu menjadi faktor-faktor penyebab ketidak apa penyerahan Penyerahan aset atau aset. apa dan lain sebagainya. Nah, itu kan nanti bisa dibikin. Nah, itu. Nah, itu. Nanti kamu cari teorinya. Teorinya seperti ini. Kamu nanti kalau di sini manajemen kebanyakan kan bikin angket ya. Kamu bikin angket berdasarkan teori. Nah, angket itu kau sebarkan ke siapa? Nah, tergantung kamu, kau kebutuhannya bagaimana ke pelaku, pemilik, atau ke siapa. Nah, itu nanti dibahas kemudian. Ya, bisa paham? Bisa, Nah, Bu. itu. Terima Jadi kasih, Bu. jangan kamu bingung sama judul. Judul itu bisa dibikin.
Yang penting tujuan, permasalahannya tujuan. Habis permasalahan tujuan, kamu berpikir metode apa yang saya pakai supaya tujuannya saya bisa terjawab. Itu saja. Tidak susah kok, Oke, gampang itu saja. Oke, Fitriani, oke, ya, Bu. mau maju? Ibu Tabe, saya mau bertanya juga Bu terkait itu. Hmm, Kayak tadi Ibu bilang kan perbandingan apa pengadaan 3 tahun belakangan atau 2 tahun belakang. Seperti misalnya kayak di pemeliharaan rutin toh Bu, misalnya ini. ya, Sebelumnya kan kita pakai metode pengadaan swaklola, terus kita bandingkan dengan metode pengadaan sekarang yang memakai e-katalog. Itu ya, bisa ya Bu, maksudnya di bagus itu, bisa. Ada sih, ada masalah menurut kamu ya? Di internal saja sebelum itu dituangkan. Memangnya ada bedanya menurut kamu? sebenarnya kan memang Permasalahan, sudah ada ada memang buah swaklola atau e-katalog ini kan semua ada KK-nya Bu. Cuman kalau eh, kayak realisasi pekerjaan terus eh, apa hasil di lapangan begitu ada jelas ada ya, perbandingannya Bu, oke, paling ya. support visualkan Itu e-katalog. boleh, bisa dilakukan. Tentunya kamu nantinya membandingkan, bisa juga membandingkan dengan tergantung mau pakai wawancara atau angket dan lain sebagainya. Oh ya. Ya, ya paling tidak kalau di tesis di tempat kita di sini itu harus ada statistik atau pakai AHP. Kalau kita misalnya wawancaranya tidak banyak orang, hanya butuh yang ahli-ahli itu bisa pakai AHP, pakai statistik, analisa. Kalau faktor-faktor kita banyak sekali faktor, kita mau pilih mana sih yang paling itu biasanya pakai analisa faktor. Atau kalau kita mencari hubungan, apakah itu menjadi penyebab akibat pakai regresi. Kan ada kan sudah diajarkan kan Iya. regresi. Sekarang kan statistik ya. Nah, itu pelajari statistik itu di situ. Regresi berganda atau mungkin mau pakai SEM, struktur equation modeling, itu boleh SEM yang sederhana itu bagus itu juga. Silakan dipilih. Jadi tergantung apa ya, tergantung apanya yang kita mau atau bisa juga pakai analisa SWOT. Itu boleh. Bisa. Oke, Iya, Bu. Ya Bu. cepat Fitri. Iya Sudah Bu. ada itu sudah bagus itu judul. Bisa itu diangkat. Nanti insya Allah saya konsul dengan Ibu. Rencananya Oke. begitu Bu. Secepatnya, jangan lama-lama. Iya Bu. Ya, Iya. oke. Masih ada lagi. Saya berharap ini angkatan ini kan banyak. Kalau bisa itu paling enggak separuh sudah siap semua. Sama-sama. Kalau sama-sama maju, sama-sama jadwal itu senang. Dulu saya itu begitu. Jadi kita saling sama-sama, apa majunya sama-sama, nanti selesai sama-sama. Paling enggak separuh 15 orang. Jadi rame. Jadi semangat ya, semangat bikin proposal, ketemuan di mana gitu kan enak. Ya, itu merupakan jangan nanti, oh Bu, saya lagi sibuk ini. Ya, memang sibuk karena kerja semua, tapi paling tidak sempatkan waktu supaya cepat selesai, tidak terpikir lagi kalian kuliah terus, tidak bayar SPP. Bukan bayar SPP, mungkin kalian bisa bayar SPP, tapi kalau kalian terlalu lama kuliah, bebannya di sini lebih lama. Betul nggak Pak Tony? Kuliah-kuliah toh bisa bayar SPP, tapi di sini tuh justru lama-lama kalau nggak ada temen jadi malas, pasti tertinggal. Nah, kalau mumpung masih ketemu kalian ini kuliah, gunakan itu. Pokoknya kasih waktu lah, tidak usah santai dulu. Ada waktu Sabtu Minggu ketemuan. Nah, itu begitu. Bikin ada penyemangatnya. Ketua kelas, etika mana? Itu tergantung dari ketua Ya, kelas. Ketua-ketua semangat, pasti teman-teman semangat. Itu begitu biasanya. Jadi etika harus maju dulu supaya teman-temanmu itu ikut. ada Hmm. saya dulu Bu, eh, senior-senior yang sudah Tidak bisa usah ada kau di bilang, kau ketua kelas sudah maju saja dulu. Tidak usah saya. Itu belum, sama iya Bu. saja, ya. Oke, saya kira itu ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita istirahat. Apa Ibu sudah mengajar jadi jam 9 pagi, jam 7 pagi, setengah 8. Oke, kita lanjut Tiga lagi Bu. besok ya. Boleh
Ya Sedikit Bu, dulu, Bu. baik. Ya, Kalau memang seandainya kita mau program proposal semester ini, Bu, harus ya. diprogramkan di KRS, Bu ya? Atau bisa tidak Nah, itu diprogram di KRS, tapi bisa kita lanjut? seperti itu. Tanya di prodi ya. Saya tidak tahu. Tanyakan di prodi coba. Ketua kelas etika, tanya aja etika. Iya, Pak Kamu Tony, setahu tanyakan, saya, bilang ini ada beberapa orang yang siap memuji proposal 1 bulan depan. Begitu saya kamu sampaikan. Apa ya, itu bagaimana itu? Tapi kalian siapkan semua, harus semangat. Bisa tidak ada Tahu kita kok mau ada anu itu. kenapa? Setahu saya Bu, ada kartu kontrol yang harus diisi menonton orang ujian Bu. Ya, Kalau maju proposal makanya kalau ada yang hasil ujian sering-sering. dari Kan ini baru dari mau Bu Atin. proposal kan, ya, nggak apa-apa. Jadi kamu sering-sering kalau oh, nanti kalau ada ujian saya kasih tahu ya. Kemarin banyak sekali ujian. Berapa kali ya? Paling nggak kamu datang ujian 1 2 kali lah. Lihat ya. Iya Bu, bisa diinfo kayaknya itu Bu kalau ada Ya, ujian begitu. kemarin ya di info ya. Itu berarti Iya. sampaikan anu etika. Kau sekarang siapa ya? Itu lagi cuti ya. Kalau ada iya yang Ibu isi, Erlian. nah minta tolong sama penggantinya. Tanya sama Bu Elian ya. Kalau ada undangan itu tolong diinfokan gitu. Ya. Oke, Nantilah Bu. kalau kamu kasih ingat ibu saya kemarin ke semua kemarin ada 2 orang 3 orang saya punya bimbingan hasil sama akhir ya. Oke. Oke, saya kira itu saja ya cukup ya. Besok kita lanjut. Kalian kalau mau proposal siapkan semua. Besok kita ketemu bisa diskusi. Kalau kan besok juga tidak terlalu lama terkait dengan manajemen mutu ya dan risiko ya. Oke, siapkan sekarang judul-judulnya. Nanti saya komen satu-satu ya. Ya Oke, Bu, nggak ada lagi. baik. Anu Oh, etika tolong di apa itu? Oh Screenshot. iya, ya, Sudah. dipoto. ya Ini Bapak ada Ibu. semua nggak? tiga Eh, puluh Siapa yang nggak hadir ini? iya, enggak tahu juga Bu. Yang saya tahu ini 33 orang. Coba namanya ditulis semua ya. Ya, siap Ibu. Sabe, Bapak Ibu, tolong dinyalakan kameranya. Munki siapa Ya, ini? Permonkis. Munkis. Mana tidak ada mukanya. iya tadi ada Bu. Ya, satu, dua, Lailatul juga nggak ada. Ada ya, Bu. 1 2 3. Oh, ada ya. Oke, sudah Ibu. Oke, oke ya. Kalau sudah saya tutup ya. Kita ketemu besok Ya, malam ya. ya Bu, terima Oke. kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.